Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal paket 1 nomor 16 dari buku UN 2019. Sekarang kita akan membaca soalnya. 2 gabus berjarak 5 meter berada di atas permukaan air laut dengan 1 gabus berada di puncak gelombang dan gabus yang lain berada di dasar gelombang. Jika di antara gabus terdapat 2 bukit gelombang dan untuk menempuh 2 puncak gelombang yang berurutan diperlukan waktu 0,2 second. Cepat lambat gelombang tersebut adalah yang ditanya itu kecepatannya. Tadi dikatakan ada 2 gabus. Kita gambarkan dulu. 1 gabus itu berada di sini, terus ada 2 gelombang. 1, 2, dan 1 lagi yang berada di bawah gabus. Berarti sekitar 2 gelombang ini yang ini ya. Seperempat. 1 gelombang itu kayak 4/4 nih guys. Jadi ya 4/4 gitu lah ya kan, di 2 gelombang. Nah, temen-temennya ini ya kan dengan jarak 5 meter dan frekuensinya itu 0,2 second. Jadi kita bikin aja, tadi kan 2 gelombang itu sekitar kayak 8/4 gitu ya kan. Jadi kalau kita sederhanain sama 2, jadi 2 lambda sama dengan 5 meter. Lambda sama dengan 5/2 meter. Lambda sama dengan 2,5 meter. Nah, sesuai dengan rumusnya, V sama dengan lambda kali F. Jadi lambdanya 2,5 meter dikali 0,2 second. Jadi tinggal dikali, hasilnya 5 meter per second. Jadi jawabannya itu sama dengan A. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 17. Nah, untuk menjawab ini sangat simple ya kan. Yang dikatakan intanya besar sudut pantul. Oke, maaf ya. Oke, untuk menjawabnya tinggal kita gambar 2 cermin. Nah, sini yang cermin pertama, sini cermin kedua. Katanya di sini sebesar 100 derajat. Sudut pantul yang datang itu 30 derajat, membentuk sudut 30 derajat. Jadi kini kita garis tegak lurus, sudut tegak lurus. Jadi ini sekitar 60 derajat, karena sini kalau misalnya kita hitung tegak lurus itu siku-siku sama dengan 90 derajat. Jadi itu sama kayak ini ya. Jadi dia membentuk sudut 60 derajat lagi di sini. Nah, berarti sini 60 dan sini 30 derajat. Total derajat dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini udah 130. Harus supaya bisa 180 itu berarti kita kurang 50 lagi, 50 derajat. Oke. Jadi ini 50 derajat ya kan. Kalau misalnya kita garis tegak lurus berarti sini 40. Sini juga 40. Putar di sini juga 50. Jadi untuk jawabannya itu sama dengan 50 derajat. Jawabannya adalah C. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Di siang hari ini saya akan membahas soal fokus US 2020. Saya akan membahas nomor 6. Ibu mencampurkan garam dapur NaCl secukupnya untuk penyedap rasa di dalam makanannya. NaCl disusun oleh Na+ dan Ci- yang disebut. Jawabannya adalah A. Kenapa A?
Pembahasannya ialah ion adalah zat bermuatan yang terbentuk melalui kelebihan atau kekurangan elektron pada atom. Pada kondisi normal, jumlah proton di inti atom yang bermuatan positif adalah sama dengan jumlah elektron di kulit atom yang bermuatan negatif. Karena jumlah muatan keduanya sama, maka atom ini tidak bermuatan atau netral. Kation ion positif terbentuk dari hilangnya elektron, sedangkan anion ion negatif terbentuk melalui pengikatan elektron atau atom. Contoh ion positif adalah ion natrium yang terbentuk ketika atom natrium kehilangan atau melepaskan satu elektron dan kemudian bermuatan positif 1. Contoh ion negatif adalah ion klorin Ci yang terbentuk ketika atom klorin menangkap satu elektron dan kemudian bermuatan negatif 1. Ion positif dan negatif dapat bereaksi membentuk senyawa yang terikat dalam ikatan ion. Misalnya ion Na plus dan Ci minus bereaksi membentuk natrium klorida NaCl atau garam dapur. Ion dapat berubah ion monoatonik yang terdiri dari satu atom saja, seperti ion Na plus dan Ci minus, serta ion poliatomik yang terdiri dari banyak atom seperti ion amonium atau ion NH4+. Jadi jawabannya adalah A ya guys, ion. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk memisahkan pasir dari campuran pasir dan air dilakukan dengan cara, jawabannya adalah filtrasi ya teman-teman. Kenapa filtrasi? Pembahasannya ialah filtrasi adalah istilah yang berkaitan dengan proses penyaringan dalam kehidupan sehari-hari. Filtrasi adalah proses yang bisa membuat kebutuhan manusia. Filtrasi adalah suatu proses yang sangat berguna untuk memisahkan padatan dari cairan. Biasanya filtrasi adalah proses yang diterapkan untuk menjernihkan air. Filtrasi adalah proses yang sangat berperan dalam pengolahan air. Proses filtrasi yang digunakan untuk menyaring kotoran. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, filtrasi. Berikut penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.